Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah aplikasi kasir sederhana. Kurang lebih hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, hanya sederhana. Nah, untuk dapat membuat itu kita membutuhkan beberapa alat. Jadi contohnya ini adalah Visual Studio, dan ngomong ini menurut saya menggunakan yang 2022. Lalu juga kita membutuhkan satu lagi aplikasi, yaitu SSMS. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa ini, kalian bisa cari tahu terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di SSMS kita akan membuat sebuah database baru, yaitu sebuah database kasir sederhana. Dan kurang lebih seperti inilah database-nya. Ada tabel barang, transaksi, aksesi detail, dan diskon. Dan saya juga akan menambahkan beberapa data seperti ini. Ada data untuk barang dan diskon. Jadi kalian tinggal execute saja, itu akan terjalankan. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke kodenya. Oke, pertama saya akan membahas struktur dari objek kasir sederhana ini. Yang pertama di sini ada folder controller, lalu folder helper, model, dan view. Oke, pertama kita bahas ke bagian helpernya dulu. Nah, di folder helper ini terdapat db helper, yang dimana ini akan kita gunakan sebagai pembantu untuk kita mengelola data dari database ke aplikasi kita ini. Seperti di sini ada constraint, yang dimana ini sebagai koneksi. Nah, jadi kita mendeklarasikan koneksi kita di sini. Di rumusnya itu ada server, database, dan integrated security. Seperti itu. Untuk servernya ini kita ambil dari SSMS. Nah, ini bagian ini, yaitu desktop ini. Dan untuk tiap laptop terdapat bisa itu berbeda-beda, jadi kalian bisa ambil saja ini, lalu kalian paste saja ke tadi di kode kalian. Lalu database-nya ya sama dengan database yang kalian buat tadi. Lalu kita tambahkan integrated security. Udah itu. Lalu di sini saya membuat sebuah function get connection agar ya memudahkan kita untuk mengakses koneksi ke database, jadi bisa di usable. Lalu di sini saya membuat beberapa function untuk memudahkan kita berinteraksi dengan database, seperti di sini execute saklar, untuk yang saya akan gunakan nantinya untuk mengecek apakah ada data dari database-nya atau tidak. Lalu ada execute query, ini kita gunakan untuk seperti menambahkan data, update data, ataupun mendelete data di database. Lalu execute query ini kita gunakan nanti untuk mengambil data dari database. Nah, dan yang terakhir ada execute transaction. Nah, ini nantinya kita gunakan untuk menangani transaksi dari aplikasi kita ini. Jadi kita menggunakan itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke controllers ini. Nah, controllers ya seperti yang kalian tahu, ini adalah tempat dimana kita mengelola data-data yang akan ditampilkan gitu. Lalu ada model, ya ini model biasa. Ini modelnya saya isikan dengan seperti milik di database, bagian transaksi dan transaksi detail.
Lalu di selanjutnya kita memiliki form 1. Form 1 ya tampilannya kurang lebih seperti ini saja. Udah. Lalu di user control transaksi tampilannya seperti ini. Udah saja. Jadi kita akan menggunakan user control untuk dalam aplikasi ini. Di kode milik form 1 itu kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi kita membuat dulu kode load user ini yang kita isikan dengan user control. Lalu kit panel. Di bagian ini kita memiliki panel. Sebentar. Nah, ini yang saya taruh di sini ini adalah panel, namanya panel 1. Jadi kita bisa makanya yaitu panel 1 kontrolnya kita clear, artinya panel 1 isinya kita kosongkan. Lalu user control yang kita masukkan tadi kita stylenya kita fill agar memenuhi ruangnya. Lalu panel 1 nya kita tambahkan lagi, isikan lagi dengan user control. Dan memanggilnya itu sederhana, itu kita panggil dari user control ini, lalu kita masukkan ke logistik tadi sehingga kita dapat mengaksesnya seperti ini, bisa menampilkannya. Oke, setelah itu kita beralih kepada tampilan dari user control transaksi. Nah, di sini saya membuat seperti daftar produk dan daftar belanja. Jadi cara kerjanya tidak. Jadi kurang lebih seperti ini daftarnya. Nanti akan ada fitur search-nya, jadi bisa mencari daftar produknya berdasarkan namanya. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan produk apa yang ingin dibeli, nanti akan tertampil di sini. Lalu kita bayar sampai kita beli. Untuk kodenya kita akan bahas begini. Kita menuju ke kodenya. Oke. Pertama kita deklarasikan dulu tadi si data, kita buat data tabel dari beberapa belanja. Lalu kita juga buat mendeklarasikan kontrol ya, agar kita bisa memakai kontrol dari transaksi kontrol ini. Oke, kita balik. Nah, di saat user control transaksinya load, kita tambahkan beberapa fungsi, yaitu destination card dan load barang. Di destination card ini kita buat kolom-kolom baru untuk dapat nanti kita menambahkan data dari barang ini, dari daftar produk sini ke daftar produk sini, jadi sehingga kita bisa menemukan. Lalu terus selanjutnya ada di load barang ya, ini nanti digunakan untuk menambahkan barang yang ada di sini, daftar produk ini, dimana itu fungsinya kita ambil dari transaksi kontrol sini, yaitu mengeluarkan data tabel, jadi bisa langsung dilihat tadi. Kita menggunakan try catch ya, agar bisa menghindari untuk errornya. Lalu kita menurunkan DB helper execute query. Nah, seperti yang saya bilang tadi, execute query yang kita buat di DB helper ini kita gunakan untuk mengambil data dari database seperti yang kita gunakan di transaksi kontrol ini, itu select all from barang. Lalu di sini kita karena tadi kita memiliki fitur search untuk transaksinya, yaitu ini. Nah, kita tambahkan beberapa query lagi, yaitu where
keyword, parameter keyword yang kita tersedia di sini is null atau kosong. Nah, jika nanti ada isinya maka kita akan pakai like seperti ini. Jadi begitu cara deklarasinya. Oke, selanjutnya ada di saluran transaksinya ada di DGB barang setup page. Nah, ini nantinya akan memanggil fungsi untuk ketika DGB prediksi produk ini di hasilnya itu diklik, sehingga sebenarnya ini kita gunakan untuk menambahkan barang. Begitulah. Jadi di sini adalah pengecekan dulu, lalu kita membuat row dari DGB barang produk tadi. Lalu kita membuat beberapa variabel baru, yaitu seperti ID, nama, harga. Jadi kita mengambil ID dari si barang produknya tadi, lalu namanya dan harganya. Nah, lalu ada ini accessing. Kita ini digunakan untuk mengecek apakah tadi di data tabel belanja ini apakah sudah ada barang ID yang sama yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, jika nanti sudah ada, maksudnya ya jika nanti sudah ada, maka nantinya akan masuk ke else ini. Jika nanti ada, maka akan hanya menambahkan kuantitinya seperti ini contohnya. Jadi saya kan ini 2 kali, nah, saya klik 2 kali tadi misalnya, maka akan menambahkan ini. Nah, semisal saya tambahkan yang sama lagi, nanti yang nambah hanyalah kuantitinya saja, yang lain tidak tambah. Jadi tidak membuat row baru. Berbeda dengan ketika saya menambahkan barang yang berbeda, misalnya aqua ini. Nah, dia otomatis akan menambahkan row baru ke dalam DGB belanja ini. Oke, lalu kita kembali lagi ke kodenya, dan untuk penutupnya itu adalah hitung total. Nah, hitung total itu apa ya? Ini seperti yang bisa kalian lihat di ini tampilannya ini. Nah, setiap saya menambahkannya kan baru, nah itu akan langsung dihitung totalnya dengan diskonnya, dan akan dihitung grand totalnya. Oke. Kita bahas lagi untuk hitung totalnya. Jadi kan tadi ada diskonnya. Nah, diskonnya ini kita ambil dari database ya, database dari ini tadi, SQL Server itu ada tabel diskon. Nah, kita isikan ini belanja dan presentasinya. Yang saya masukkan di sini adalah 200.000, berarti akan ada persentase diskon 5%, 500.000 10%. Nah, jadi karena itu cara ambilnya dari database, kita ke transaksi control. Nah, ada ini get diskon. Jadi ini akan mengambil tab 1 dari tab 1 presentase dari diskon tadi, yang dimana minimum belanjanya itu kurang atau sama dengan total dari belanjaan kita. Itu ini jika ada akan dihitung berapa persen dari diskonnya. Jika tidak ada akan diperhitungkan 0%.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Setelah tadi fungsi untuk menambahkan data kebelanjaan, maka kita sekarang memiliki fungsi untuk menghapus belanjaan. Jadi ini ada di DKV belanjaan, saya double klik. Jadi jika kalian lihat di kasir daftar belanjaan di sini, salah saya salah memasukkan data file tadi. Nah, untuk menghapusnya tinggal kalian double klik saja. Nanti akan ada konfirmasi seperti ini. Jika kita yes, maka akan terhapus, serta juga akan menghitung ulang. Cara kerja seperti yang bersama tadi, jadi mengecek dulu, lalu tekan dimunculkan dialog result. Jadi seperti tadi ya, hapus item ini dari perancang informasi. Dan jika hasil dari dialog resultnya itu yes, maka akan remove nih row tadi, row dari data daftar belanjaan gitu. Lalu kita hitung ulang seperti tadi. Oke, lalu yang selanjutnya ada di button simpan klik. Nah, ya seperti yang kalian tahu, ini kita gunakan untuk menyimpan dari transaksi kita ini. Jadi yang pertama kita mengambil dulu nih data-data dari daftar belanjaan tadi, lalu kita buat validasi. Jadi misal validasi dari ini, kalian bayarnya ini apa, jadi ini harus benar. Maksudnya misal saya kan ini grand totalnya 11.000, saya masukkan 9.000, kan nanti akan ada validasi di mana mengatakan uang bayar kita kurang. Oke, yaitu di data dalam sini ya. Nah, lalu jika validasi tadi sudah lolos, maka kita akan membuat transaksi baru. Nah, transaksi ini apa ya? Ini adalah tadi model transaksi seperti ini. Nah, kita akan membuat transaksi baru yang diisikan dengan total, ya total tadi terus diskon, grand totalnya berapa, bayarnya berapa, dan kembalian. Lalu karena sistem dari kasir ini bisa dalam satu transaksi itu bisa lebih dari satu jenis barang, maka untuk menambahkan transaksi detailnya kita menggunakan cara for each. Jadi untuk setiap row yang ada di data tabel belanja tadi, kita akan menambahkan transaksi tidak baru, yaitu berupa barang ID-nya, terus quantity-nya, harga total gitu. Nah, jika sudah kita tambahkan untuk transaksi baru, kita akan memanggil nih fungsi transaksi yang tadi, transaksi kontrak tadi. Nah, dan untuk transaksinya itu kurang lebih seperti ini. Pertama kita deklarasikan transaksi ID-nya, dan nanti ini kita akan gunakan nanti ya untuk parameternya adalah model transaksi tadi. Jadi sehingga kita bisa mengambil data-data yang ada di daftar transaksi. Oke, yang pertama kita menggunakan fungsi yang ada di table helper kita, yaitu execute transaction. Mengapa menggunakan execute transaction? Dikarenakan begini, untuk
untuk aksi menambahkan transaksi ini itu tidak itu mempengaruhi lebih dari satu tabel, sehingga kita memerlukan pengaman apabila dalam salah satu aksi yang kita jalankan itu terjadi guys, sehingga kita menggunakan backend transaction ini. Jadi nanti di backend transaction kita taruh aksinya di sini, aksinya itu ini, sini itu ini, terus ini sampai bawah di sini. Jadi misal dari beberapa query ini terjadi error, jadi nanti data-data yang misal di errornya di bagian sini ya, di bagian akhir. Nah, nanti dua query yang sudah dijalankan ini akan di rollback istilahnya, atau bahasa gampangnya itu dibatalkan, jadi ditambahkan, jadi diulang lagi, sehingga tidak memperburuk keadaan database kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sistemnya itu yang pertama kita buat transaksi baru nih, itu ini transaksi baru ya, dengan cara kita insertkan transaksi itu total, diskon, total, bayar, dan belian. Lalu kita juga select scope identity. Ini gunanya untuk apa? Ini agar kita bisa mengambil ID terakhir dari data yang baru saja kita tambahkan. Ini berguna agar kita nanti bisa menambahkan detail transaksinya. Lalu ada ya, menambahkan parameter untuk memasukkan data seperti total, diskon, total, bayar, dan pembelian. Itu yang kita ambil nilainya itu dari ini model transaksi yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita eksekusikan saklar ya, seperti yang saya bilang tadi, DB Helper ini membantu kita untuk berinteraksi dengan database. Satu lagi itu execute saklar, jadi ini akan berinteraksi dengan database dan mengambil hasil berupa INT ya, dan kalau di kasus ini kita akan mengambil ini tadi, mengambil ID terakhir. Nah, setelah ini berhasil, maka kita akan for each berapa banyak sih tadi detail transaksi yang berada di transaksi yang baru saja kita masukkan. Jadi di for each misalnya ada 2, berarti diulang 2 kali, yaitu menginsertkan ke transaksi detail ya berupa transaksi ID-nya, lalu kuantitinya berapa, dan total. Lalu ini ada memasukkan parameternya yang kita ambil dari ini tadi, dari nih transaksi detailnya ini. Nah, transaksi detailnya ini kita ambil dari ya model transaksi. Nah, satu ini kan ada yang berbeda nih, transaksi ID. Nah, kita dapatkan dari ya ini, kita sudah mendeklarasikan di sini, lalu kita isi nilainya di sini. Itu mengambil transaksi ID dari yang terakhir kita masukkan. Lalu setelah itu setelah kita memasukkan data barunya, kita mengatur stok dari barang yang baru saja kita masukkan. Jadi misal barang yang baru saja kita masukkan adalah si Indomie. Nanti setelah kita masukkan, akan diupdate stoknya, kurangnya berapa, jadi kita ambil. Jadi begitu. Nah, lalu ratunya adalah transaksi ID.
lagi ke user control transaksi. Nah, setelah ini selesai tadi transaksinya, kita akan tag ke message box yang tadi yang teruskan transaksi berhasil, dan juga diperlihatkan kembaliannya kita berapa. Oke, dan yang terakhir ada si reset form ini. Ya, seperti namanya, reset form membuat kita untuk reset formnya setelah penuh. Jadi bisa kalian lihat di sini ada reset ini kan masih ada nih pencernaan masih terisi, lalu file masih terisi, lalu dengan reset form nanti ini akan jadi clear ya. Dan reset form ini saya juga implementasikan dan clear, jadi ketika lanjut nah akan terhapus belanja-belanja yang telah kita masukkan sebelumnya gitu. Lalu selain itu nah ini tadi ada di button search-nya yang saya bilang tadi. Jadi ketika diklik nih akan mengambil nih nilai dari si text box search yang ada di sini. Setelah diambil kita akan ya ini lagi nih memperbarui data grid view dari barang tadi dengan keyword. Jadi ini akan sesuai seperti ini contohnya. Misalnya saya Indomie, ketika kita search yang keluar hanya Indomie, yang lainnya tidak. Oke, lalu ini yang terakhir untuk berjaga-jaga ketika tag buyer ini tidak ingin dimasukkan selain angka, padahal harusnya kan hanya angka ya. Dengan cara kita membuat function baru untuk tabel tag buyer tadi, yaitu key press nya. Nah, ini akan mengecek jika karakter yang kita masukkan itu selain digit atau selain konsol itu, maka akan tidak diperbolehkan, jadi akan ditolak aksesnya. Tapi jika yang dimasukkan itu adalah angka, maka bisa. Oke, seperti penutup kita akan menemukan secara penuh bagaimana aplikasi Masir Dasar ini berjalan. Jadi pertama kita masukkan beberapa data, biarkan saya beberapa data. Misalnya di sini saya mau beli roti banyak nih. Bentar. Tadi kan di database saya masukkan diskon jika minimal totalnya itu ada 200.000. Nah, di sini karena diskon sekitar segini 10.600, kan sudah terimplementasikan seperti yang kita harapkan. Lalu kita bayar misalnya kita coba dulu. Nah, akan ada notifikasi bayar kurang tadi. Lalu misalnya saya ganti jadi 300.000, maka berhasil dan akan munculkan kembaliannya itu 98.600 rupiah ya. Dan langsung reset tadi ya itulah teman-teman, kurang lebih seperti itu tentang kasus sederhana kita di
pada video ini kalian telah melihat penggunaan Visual Studio dengan C#, begitu juga dengan SQL Server dengan menggunakan SSMS ini. Kurang lebih seperti itu. Apabila kalian ada pertanyaan bisa kalian komentar. Jadi seperti itu saja teman-teman. Saya harap kita bisa bertemu lagi di video-video kedepannya. Bye bye.